الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut di siang hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin, menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan pada diri khatib pribadi maupun pada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Termasuk di antara keindahan ajaran Islam adalah Islam menyeru umatnya agar menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia mempunyai porsi yang sangat besar dalam syariat kita. Sebagian orang belajar akidah bagus, belajar fikih bagus, belajar tauhid wajib, tapi ingat ada akhlak jemaah. Ada orang yang punya hafalan 30 juz Al-Quran tapi akhlaknya buruk. Ada orang yang rajin mungkin salat malam, dia lupa belajar akhlak. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlak." Sungguh aku ini diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia jamaah. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu sebelum Nabi diutus ya, akhlaknya luar biasa, mulia, tapi ada sebagian akhlak yang mesti disempurnakan. Di antara kemuliaan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu suka menjamu tamu. Kalau ada tamu datang ke rumah mereka, habis-habisan mereka menjamu tamunya. Tapi bersamaan dengan itu, mereka ketika tawaf sekeliling Ka'bah bukan aib bagi mereka bertelanjang bulat, polos, tanpa mengenakan pakaian apapun. Oleh karenanya Nabi SAW diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan akhlak Nabi SAW langsung mendapat pujian dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan pujian tersebut di surat Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim," kata Allah. Wa innaka, dan sungguh engkau wahai Muhammad, la'ala, benar-benar, khuluqin 'azim, di atas akhlak yang mulia. Dalam ayat ini Allah menggunakan dua huruf taukid, dua huruf penegas. Padahal satu saja sudah cukup menegaskan bahwasanya akhlak Nabi itu akhlak yang paling mulia, manusia yang mempunyai akhlak yang mulia di muka bumi. Tapi Allah menggunakan dua huruf penegas, wa innaka,
Sungguh engkau wahai Muhammad, la'ala, ditegaskan lagi, benar-benar di atas akhlak yang mulia. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ingat bahwasanya ada dua amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Kata Nabi, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga ada dua amalan, kata Nabi. Yang pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa husnul khuluq, dan berakhlak yang mulia. Kata para ulama, taqwallah hubungannya antara seorang hamba dengan Allah, hablu minallah. Adapun husnul khuluq, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, hablu minan nas. Antara hablu minallah dan hablu minan nas harus seimbang, jamaah rahimakumullah. Tidak boleh jomplang salah satunya. Karena pernah terjadi kasus seperti ini di zaman Nabi SAW, dan Nabi masih hidup. Salah seorang sahabat mengadu, berkeluh kesah karena punya dua orang tetangga. Dia mengeluhkan kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, sesungguhnya tetanggaku si fulanah, dia rajin sholat malam di sepertiga malam." Sholat malam di sepertiga malam berarti si fulanah ini, sahabiah ini, punya ilmu dan mengamalkan. Dia tahu keutamaan mengerjakan sholat malam, qiyamul lail di sepertiga malam. Ilmu, amal. Kemudian pagi harinya, wahai Nabi, dia mengerjakan puasa sunnah. Ya, berarti ini sahabiah punya ilmu dan amal. Dia tahu keutamaan puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayamul Bid. Amalkan. Ilmu, amal. Selain itu dia bersedekah. Ajib nih sahabiah ini. Malamnya qiyamul lail sepertiga malam, paginya puasa sunnah, sedekah fisabilillah. Dia tahu keutamaan sedekah, dia kerjakan tuh fisabilillah. Ya. Selain itu, wahai Nabi, dia juga rajin tilawah Al-Quranul Karim, berjuz-juz dihabiskan setiap harinya. Dia tahu keutamaan membaca Al-Quran satu hurufnya, kata Nabi, 10 kebaikan. Dia baca banyak dari Al-Quran setiap hari. Luar biasa sahabiah ini. Tapi, kata sahabat tersebut, tapi wahai Nabi, kalau dia keluar dari rumahnya, lisannya tidak bisa menahan dirinya untuk menyakiti hati tetangganya. Ada saja tetangga yang dibuat tersinggung oleh lisannya, dibuat sakit hati, suka fitnah, ghibah. Hablu minallahnya luar biasa, jemaah, jangan tanya. Yang sunnah dia libas, apalagi yang wajib. Ini orang hablu minallahnya luar biasa. Sholat malam dikerjakan, puasa sunnah, sedekah fisabilillah, tilawah, kurang apa lagi sahabiah yang ini. Tapi kalau baru keluar dari rumahnya, kata sahabat tersebut, lisannya tidak dapat menahan dirinya untuk menyakiti hati tetangganya, mungkin menyakiti hati koleganya, kerabatnya, orang tuanya. Apa kata Nabi SAW? Laisa fiha khair. Laisa fiha khair. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Padahal qiyamul lail itu kebaikan, puasa sunnah kebaikan, sedekah kebaikan, tilawah kebaikan. Nabi bersabda kepada orang tersebut, laisa fiha khair, tidak ada kebaikan pada dirinya. Tidak cukup sampai sana, kata Nabi SAW, wahia min ahlin nar, dan dia termasuk penduduk api neraka. Ilmu amalnya sia-sia, sia-sia jemaah. Maka kita kalau beramal jangan bangga dulu deh sama amal kita. Akhlak kita udah bener belum? Bisa nggak nih jaga lisan kita dari fitnah, namimah, ghibah, hop? Kalau belum, coba cek and recheck, introspeksi. Jangan-jangan ilmu dan amal yang kita kerjakan dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka, sebagaimana sahabiah ini. Kemudian diadukan lagi tetangga yang sebelahnya, wahai Nabi, aku juga punya tetangga si fulana. Dia ini sholatnya hanya mengerjakan sholat wajib saja, gak pernah ditambah sholat sunnah, seumur hidupnya gak pernah jemaah. Hanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah ditambah sholat sunnah ya. Dan dia hanya mengerjakan puasa bulan Ramadan saja, tidak pernah ditambah puasa sunnah. Dan kalau dia punya keju di rumahnya, dia baru bersedekah dengan sepotong keju, dipotong keju dia baru bersedekah kepada tetangganya. Dan dia hanya sedikit membaca dari Al-Quranul Karim ya. Tapi wahai Nabi,
ketika dia keluar dari rumahnya, dia dapat menahan lisannya dari menyakiti hati tetangganya, koleganya, kerabatnya, orang tuanya. Apa kata Nabi SAW? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Si fulanah hablu minallahnya bagus, kencang, ajib, tapi hablu minanasnya buruk, menyebabkan amalan dan ilmunya menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Fulanah B, ibadahnya biasa-biasa saja, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tapi punya akhlak yang baik. Kata Nabi, dia termasuk penduduk surga. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan seorang hamba apabila dia berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia sangatlah banyak. Keutamaan yang pertama, kata para ulama, termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak ibadahnya, enggak jemaah. Yang paling banyak sholat malamnya tapi mulutnya menyakiti hati tetangganya, hati orang tuanya, bukan. Kata Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan juga rajin hablum minanasnya bagus tapi hablum minallahnya juga hancur. Ini juga nggak baik jemaah. Suka sedekah tapi nggak pernah sholat, atau sholatnya seminggu hanya sekali, sholat Jumat saja, atau juga ada juga yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun karena nggak enak sama orang rumah, baru dia sholat. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Bukan yang rajin sholat malam, bukan yang jidatnya hitam-hitam, yang pakai jubah terus, pakai sorban terus, enggak. Paling baik akhlaknya, akhlak terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap manusia dan sebagainya. Kemudian keutamaan yang kedua, mendapatkan sebuah rumah di surga. Kalau kita ingin mendapatkan rumah di dunia ini, rumah pribadi, ya, butuh kerja keras, banting tulang, peras keringat, mungkin pergi gelap pulang gelap untuk mendapatkan sebuah rumah. Ya, mungkin sekarang banyak kita yang masih ngontrak, ada yang juga sudah punya rumah pribadi. Butuh 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun untuk memiliki rumah di dunia yang suatu saat juga akan kita tinggalkan. Dipaksa kita nanti suatu saat dipaksa untuk meninggalkan rumah kita ketika kita sudah mati. Dan kita kalau punya fulus, jemaah, punya uang itu, ingin beli rumah tuh di puncak. Karena di puncak tuh sejuk, hijau pemandangannya. Kalau punya uang, ya. Tapi kalau rumah di surga itu gak bisa dibeli dengan fulus, gak bisa dibeli dengan uang, jemaah. Dan rumah-rumah di surga itu sama seperti rumah-rumah di dunia, berklaster-klaster dia. Ya, mungkin di sini ada klaster ini, klaster A, klaster B, klaster C. Ya. Masing-masing punya tipe masing-masing, harganya berbeda-beda. Begitu juga di surga. Ya, ada rumah tipe A yang letaknya di pinggir surga. Ada rumah tipe B, letaknya di pertengahan surga. Ada rumah yang levelnya tinggi, tipe C mungkin, letaknya di puncak tertinggi di surga. Bagaimana cara mendapatkannya? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga, di pinggiran surga. Artinya di pinggiran surga itu ada rumah-rumah. Ya. Bagi siapa yang mau mendapatkannya, dengar kata Nabi SAW,
liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun ia di atas kebenaran, Nabi sudah jamin sebuah rumah di pinggiran surga. Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Oh Ustaz, berarti debat gak boleh? Kata siapa? Boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Disepakati debatnya, bukan debat kusir. Yang satu bilang jilbab ini budaya Arab, ya, jilbab budaya Arab katanya. Si A, si B bilang bukan, jilbab ini wajib, perintah Allah berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Ketika debat tidak disepakati, debat kusir. Maka orang yang tahu di atas kebenaran, dia tinggalkan debat tersebut. Nabi sudah jamin sebuah rumah di pinggiran surga. Kemudian kata Nabi SAW, wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga. Tadi sudah di pinggir surga rumah, ya. Sekarang rumah-rumahnya klasternya tipe B, di pertengahan surga. Aku menjamin sebuah rumah di pertengahan surga, ya. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, ya. Bagi siapa saja yang meninggalkan dusta meski hanya bercanda. Nabi kita SAW humoris, tapi tidak pernah berdusta ketika bercanda. Boleh bercanda. Mungkin ada sebagian orang berusaha membuat orang lain tertawa dengan berdusta, maka tidak masuk dalam hadis ini. Kata Nabi, ya, aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi siapa saja, ya, yang meninggalkan kedustaan meskipun hanya bercanda. Dan yang terakhir, rumah tipe C, dia puncak tertinggi di surga. Nabi SAW bersabda, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Dan aku menjamin sebuah rumah di puncak tertinggi di surga. Pinggir sudah, tengah sudah, sekarang di puncak tertinggi di surga. Apa amalannya? Liman hassana khuluquhu. Bagi siapa saja yang memperindah, yang memperbaiki akhlaknya, maka Nabi sudah jamin sebuah rumah di puncak tertinggi di surga. Kita sadar lisan kita sulit kita jaga. Mungkin kita sadar kita tuh suka dengan gibah, suka dengan fitnah, ya. Ketika kita sadar, ya, kita memiliki akhlak yang buruk, kemudian kita berusaha memperbaiki akhlak kita dengan mohon pertolongan Allah, maka insya Allah Nabi sudah jamin sebuah rumah di puncak tertinggi di surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita karunia ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhlak yang mulia, sehingga dengan dua amalan itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Mana Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi